Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Nur Anhari dengan NIM 3122107008. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web dalam materi HTML. Dan di sini saya akan membuat codingan singkat beberapa dasar-dasar dari tag HTML. Langsung saja. Di sini saya sudah melakukan coding. Ada beberapa, yaitu satu, cara membuat paragraf, kemudian membuat heading, kemudian membuat komentar juga. Dan lagi di sini membuat link, menampilkan gambar, kemudian membuat beberapa list, membuat tabel, kemudian yang terakhir membuat form. Nah, kita preview. Berikut hasil dari output codingan saya seperti ini. Nah, dalam HTML ada beberapa struktur, yaitu HTML, head, kemudian title, body, dan tutup lagi dengan class HTML. Nah, adapun untuk isi dari sebuah konten yang ada di sini, itu semua ditaruh di dalam tag body ini. Adapun untuk title yang ini untuk ditampilkan di sini. Ini kita lanjut ke mulai dari membuat paragraf. Tag untuk membuat paragraf itu sendiri yaitu P. P yang artinya untuk membuat tag paragraf seperti ini. Nah, di sini kan ada dua paragraf yang saya buat, paragraf ini dan ini. Nah, sini dipisah dengan dua tag P juga. Paragraf pertama dari P ini sampai P ditutup dengan slash P ini. Paragraf pertama dari sini sampai tentang paragraf. Kemudian paragraf kedua, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung yang difokus sebagai dasar dari paragraf itu sendiri. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, kita bisa menggunakan tag P. Dan apabila ingin membuat beberapa paragraf dengan ada apa jeda dari tiap paragraf, bisa menggunakan tag P lagi dengan ditutup dulu P sebelumnya dengan slash P. Nah, adapun HR ini sebagai pembatas setiap konten, bisa nih seperti garis yang ada di bawah. Oke, lanjut untuk membuat heading. Heading itu sendiri lebih kayak judul, bisa digunakan untuk membuat judul sih. Dia itu untuk heading sendiri ada heading 1 sampai H1, H2, H3 sampai H6. Dari
1 itu paling besar dan paling kecil H6. Di sini saya memberikan contoh menggunakan H1 yang outputnya seperti ini. Lalu kita menggunakan H2, kita coba. Nah, untuk size-nya seperti ini. Untuk H3 lebih kecil lagi. Jadi H1 paling besar, H2, H3 sampai H6 dia semakin mengecil. Namun ini pengertian dari heading adalah judul sebuah artikel dan bagian dari artikel. Ada 6 level heading, ya. Kemudian lanjut untuk membuat komentar. Nah, komentar itu sendiri biasa digunakan untuk memberikan tanda untuk si programmer di dalam codingannya. Kayak seperti ini nih. Itu yang sudah saya lakukan di atas juga sebagai penanda bahwa ini bagian ini adalah paragraf, kemudian yang ini adalah heading dengan menggunakan tag komentar. Nah, komentar itu sendiri nggak akan muncul di dalam web. Di dalam web tidak akan muncul. Dia hanya sebagai penanda saja. Seperti ini, atas membuat komentar, hello world, dan ini juga komentar ditulis dalam komentar seperti ini. Tulis dalam 2 baris. Dan dalam 2 baris pun bisa. Tetap bisa. Walaupun codingannya seperti ini, yang muncul hanya akan ini, hello world ini nih. Karena yang ini hanya tag komentar sebagai penanda, tidak akan muncul di dalam web. Kemudian lanjut ke text formatting. Text formatting. Oh, saya belum. Membuat text formatting. Belum memberikan tanda. Nah, kemudian membuat text formatting. Di dalam HTML juga bisa memberikan formatting seperti layaknya di dalam Microsoft Word. Ada tebal, ada miring, ada garis bawah. Nah, di dalam HTML juga ada. Ini menggunakan H1 sebagai judul saja, judul konten. Nah, di sini ada text formatting, itu penting. Dia hurufnya lebih tebal daripada huruf yang ini, yang biasanya. Karena dia menggunakan tag strong. Strong yang berarti tebal. Kemudian ada juga di sini pengunjung senang, bisa dilihat dia lebih tebal karena menggunakan tag B bold. Jadi ada strong, ada B untuk bold. Jadi untuk menggunakan, jika ingin menggunakan huruf tebal itu bisa menggunakan tag strong atau B untuk bold. Kemudian ada juga teks miring. Teks miring di HTML menggunakan tag I. Gunakan teks miring dari sini ya. Memberikan pandangan pada teks yang akan menarik perhatian pembaca. Selain I, ada juga M untuk memberikan efek teks miring di sebuah huruf. Kemudian satu lagi untuk membuat underline atau teks di bawah, garis bawah ya. Garis bawah menggunakan U, underline.
Kemudian di sini ada teks biasa dengan kayak dicoret. Dia menggunakan tag del, del yang berarti delete dicoret ya. Kemudian plain text sama underline dengan tag ins. Nah, kemudian di sini ada lagi membuat link. Nah, dalam membuat link di HTML ini kita menggunakan tag ahref dan memasukkan link yang ingin kita masukkan. Di sini kebetulan saya memasukkan link YouTube, Instagram, dan Twitter saya sendiri. Nanti kita coba di redirect saja. Untuk penggunaannya ahref, kemudian linknya, kemudian di sininya sebagai linknya link kemana gitu. Ini kan link YouTube, jadi saya klik YouTube, Instagram, Twitter seperti itu. Nanti kita coba. Kemudian untuk menampilkan gambar, sama seperti menggunakan link, cuma bedanya di sini taggingnya img, src, kemudian bisa menggunakan link yang kita ambil dari Google, atau di sini saya menggunakan gambar yang sudah saya download dulu, kemudian dijadikan satu folder dengan file codingan yang ini, file HTML yang ini. Jadi saya cukup memasukkan nama dari gambarnya saja. Kemudian di sini ukurannya, lebarnya, lebar si gambarnya. Kemudian di sini ada height sebagai tingginya. Kemudian alt itu sebagai nama untuk si gambarnya. Gambarnya gambar apa? Sebagai untuk ditampilkan dalam web. Tapi karena ini muncul gambar jadi nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak ada gambarnya ada sebagai si altnya diganti. Muncul altnya. Jadi, seperti itu. Ini sama dari cuma beda-beda size-nya saja. Ini juga sama kalau dicobakan ke Twitter, karena alt-nya Twitter. Nah, setelah masukkan gambar, kemudian gambar juga bisa dibuat style. Style gambar di HTML. Nah, stylenya saya menggunakan gambar yang sama. MBSRC, YouTube sama aja menggunakan stylenya, widthnya lebar, border lebarnya 160 px, border 3 px solid merah. Nah, di sini gambar pertama YouTube menggunakan style border yang merah seperti ini. Kita coba rubah di sini. Kita buat lebih tebal. Nah, si bordernya lebih tebal dia. Buat lagi, nah lebih tebal lagi. Lebih enggak. Dan dari sini kita coba rubah. Nah, lebih besar. Oh, lebih kecil. Kemudian di Instagram kita membuat border dia lebih ke lingkarannya. Nah, si pinggirannya itulah. Dan kelihatan. Sama seperti Twitter juga seperti itu. Kemudian di dalam HTML kita bisa membuat list. Di dalam HTML ada list, ordered list, dan unordered list. Perbedaannya itu ordered list dia mengelis menggunakan urutan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan unordered list dia menggunakan simbol titik. Nah, seperti ini. Ini ordered list, dia berurutan angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Dan unordered list dia akan menggunakan titik seterusnya.
Perbedaannya hanya di dalam sini. OL sebagai ordered list, UL sebagai unordered list. Kita coba di sini tambah satu lagi, li. Nah, dia bertambah 6 kan ya? Misalnya apa? Strawberry. Nah, dia bertambah satu. Oke, kita coba lagi di sini sebagai yang sebenarnya sama saja. Strawberry. Yang membedakan hanya UL dan OL. OL sebagai ordered list, UL sebagai unordered list. Kemudian membuat table. Untuk membuat table, tagnya menggunakan table border. Nah, satunya ini sebagai, kita lihat tabelnya si tabelnya itu loh, border tabel. Tuh. Kemudian table tr. Nah, row span dalam table itu ada row span dan ada call span. Nah, kalau row span dia akan seperti ini. Call span mana? Silapannya ke atas. Row span dia akan memberikan gede dalam kotaknya, kotak gede gitu. Kalau row span kan dia kecil ya, lebih kecil. Ibaratnya kalau row span itu dua dari call span. Dua dari call span. Kemudian ada TH padi, TH kacang. Nah, di TH itu sebagai apa disebut ini, baris, kolom, kolom ya, ke yang ke bawah itu, yang ke pinggir ini, baris. Nah, TH itu untuk dari atas ini ke pinggir, dia lebih ke pinggir, lebih kita ditambahin lagi, dia akan, nah, dia akan ke pinggir, lanjut ke pinggir sayur. Nah, dia akan membuat pinggiran lagi, TH untuk ke pinggir gitu. Kita kembalikan ke 2. Nah, adapun untuk TD, dia Januari 500. Oh, dia ke pinggir kalau ini. Atas untuk judulnya, judul kolomnya. Adapun TD dia untuk isi dari sebuah kolom. Baris berarti ya. Januari 500, 231. Februari 34, 423 ya. Coba kita buat lagi satu lagi. Kita buat saja. Lanjut ke pembuatan form. Nah, form. Nah, di dalam pembuatan form ini, form action.contact.php method post field set. Nah, field set itu untuk membuat garis kotak-kotak pinggiran ini, kemudian registrasi yang ini. Nah, di sini ada label name, nama. Nah, dalam label nama dia akan muncul di sini. Kemudian
karena nama itu berupa teks, kita menggunakan tipenya teks dan placeholder nama lengkap. Nama lengkap placeholder itu untuk di sini. Bila kita rubah, misalnya pakai titik-titik-titik. Nah, dia kan muncul titik-titik juga. Jadi placeholder itu sebagai apa ini? Ya, di dalam itu. Kemudian yang lain juga sama, name, username, email. Nah, dapat email, dia menggunakan tipenya ada tipe email tersendiri. Dia bisa hapus. Nah, untuk password karena dia password kan lebih ke privacy ya, dia nggak bakal pas kita ketikkan pada umumnya dia akan berubah menjadi simbol titik-titik itu. Maka dari itu menggunakan tipenya password agar pas diketik dia berupa simbol juga bintang. Nah, kemudian di dalam jenis kelamin dia menggunakan radio. Yang mana radio itu kita kayak memilih jenis kelamin kan ada dua ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kemudian di sini menggunakan tipe radio jenis kelamin, value-nya laki-laki, laki-laki di bawah perempuan juga. Label input tipe radio name jenis kelamin, value laki-laki laki-laki. Nah, untuk jenis kelamin kita memilih laki-laki atau perempuan. Karena radio kita memilih. Berbeda dengan option. Nah, dengan option dalam agama kan banyak pilihannya. Dia option tuh lebih pas kita klik dia muncul deretan pilihan ke bawah. Kayak di sini agama, di sini ada pilihannya yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ini option jadi dia muncul ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir di sini ada biografi untuk teks area. Teks area itu sendiri seperti ini. Jadi biasanya untuk tidak terbatas sih. Seperti itu. Teks area. Nah, yang terakhir setelah kita misal kita coba latih. Salah. Nah, setelah kita mengisi form tersebut, kita melakukan klik daftar dengan codingan input tipe submit. Pilih daftar. Untuk tombol daftarnya menggunakan ini. Klik daftar. Karena codingannya seperti ini akan munculnya seperti ini. Nggak ada action lanjutan. Biasanya menggunakan JavaScript. Terakhir sebagai copyright. Nah, kemudian kita akan membuka file HTML ini untuk ditampilkan di web, tapi membukanya melalui localhost.
Kita membukanya melalui lokal. Biasanya kan kita membukanya lewat masuk ke file explorer, kemudian open with Chrome misalnya kan. Dan di sini kita akan membuka melalui localhost. Pertama-tama kita open dulu XAMPP-nya. Kita running Apache. Kemudian kita running Google Chrome. Sini saya mau Google Chrome. Kemudian kita ketika localhost slash kuliah karena saya menaruhnya di folder kuliah. Nah, ini yang ada di dalam folder kuliah. Ini gambar yang sudah saya masukkan tadi. Saya taruh dalam satu folder dan filenya ini. Seperti ini tampilan web HTML yang sudah saya buat. Saya membukanya melalui localhost. Ini juga bisa diisi ya. Tetap bisa diisi. Bisa diisi. Kemudian saya akan mencoba link yang sudah saya masukkan tadi. Ini ada link YouTube, Twitter, dan Instagram. Ini saya memasukkan link YouTube saya sendiri, Instagram saya, dan Twitter saya sendiri. Kita akan mencoba dari YouTube terlebih dahulu. Nah, ini dia ya, link YouTube saya. Silakan yang mau subscribe. Lanjut ke Instagram. Ini Instagram saya. Yang mau follow juga silakan. Kemudian satu lagi ke Twitter. Nah, sekarang berubah menjadi X. Ini Twitter saya. Oke, works ya untuk linknya sendiri. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian penyampaian penjelasan mengenai HTML yang saya buat dengan singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.